Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that all of you are fine. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Congratulations for your next level. Selamat, karena sekarang sudah berada di kelas yang lebih tinggi. Okay, today we're going to have a short review about part of speech. Sekarang kita akan review dulu tentang part of speech sebelum kita belajar sesuai dengan materi yang ada di silabus. Okay, for some of you, you might have learned about part of speech. Untuk sebagian dari kalian mungkin sudah pernah belajar ya tentang part of speech. Apalagi yang kemarin kelas lintas minatnya diajar sama Miss. Pasti sudah. Oke, kita sekarang mulai ya. What is part of speech? Apa sih itu sebenarnya part of speech? Nah, part of speech ini adalah kelas kata atau pembagian kata. Jadi sebelum kita membuat kalimat, ya ada baiknya kita pahami dulu pembagian katanya ini seperti apa sih. Karena kan kalimat itu terdiri dari beberapa kata ya. Nah, otomatis sebelum kita membuat kalimat, kita pahami dulu. Jadi kalau misalnya kita sudah paham, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk membuat kalimat atau memahami kalimat. Ya. There are 8 part of speech. Ada 8 pembagian kata. Ya. Nah, yang pertama itu adalah pronoun, kata ganti orang, adjective, kata sifat, noun, kata benda, conjunction, kata hubung, adverb, kata keterangan, verb, kata kerja, interjection, kata seru, preposition, kata depan. Supaya gampang hafalinya, itu bisa pakai ini, pancavip, ya. Jadi kita hafal depannya, oh ya ada 8 kata nih ya, pada speech, itu supaya memudahkan pancavip ini. Okay, next. We're going to learn about pronoun, kata ganti orang. Kata ganti orang dalam bahasa Inggris ini ya sudah pasti beda ya dengan yang bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, saya sebagai subjek atau sebagai objek itu sama. Ya, tapi kalau bahasa Inggris beda. Yang pertama adalah pronoun sebagai subjek atau subject pronoun ya, yang tempatnya di depan. Kamu sudah pernah belajar ini dulu, yaitu subject pronoun I, you, Dewi, ya. I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, benda atau binatang. Kalau tempatnya di depan, ya kita pakai subject pronoun. Kalau pronounnya itu sebagai objek, dia berganti. I yang tadinya sebagai subjek, ya, ketika dia sebagai objek, dia berganti menjadi me. Kalau you tetap ya, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, it tetap juga. Ya, nah ini adalah contohnya. For example, I love me. Kalau pronoun ya di depan, ya, berarti dia I. Kalau di belakang berganti menjadi me. Saya cinta diri saya sendiri. Ya, enggak I love I. Kemudian yang kedua adalah I don't know you. Tetap you. Di sini kalau di belakang ya, objek. Kemudian yang ketiga adalah you must see them. You sebagai subjek. Nah, them ini karena dia posisinya sebagai objek, dia bentuk katanya adalah them, bukan they. Kemudian they invite us. Ya, us. Di sini dari kata we. Kemudian we help him. Nah, him ini sebagai objeknya. He gives her a gift. Dia memberikannya sebuah hadiah. Ya. Kemudian she rides it. Di sini sebagai objek. Jadi subjek, pronoun dan objek pronoun itu berbeda. Jangan sampai tertukar. Jangan sampai me, love, I. Ya. Next, ini ada possessive pronoun, kata ganti kepunyaan, possessive adjective, ya. Kemudian reflexive pronoun, kata ganti diri sendiri. Possessive pronoun ini kata ganti kepunyaan, ya. Jadi ada mine, dari kata I itu berubah jadi mine, you itu jadi yours, they jadi theirs, we jadi ours, ya. He jadi his,
Her jadi hers, it jadi its. Kemudian kalau possessive adjective, kata ganti kepunyaan, ini ada titik-titik, ya. Maksudnya adalah kata-kata ini ya membutuhkan kata benda. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau possessive pronoun sama reflexive pronoun dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau possessive adjective ya kata-kata yang belakangnya, yang depannya my, your, their, our, his, her, its itu harus pakai harus butuh sesuatu. Kalau mine ini artinya milik saya. My ini juga kepunyaan saya. Ya, kalau ini saya sendiri, gitu. Ya, kita lihat contohnya sebentar lagi. Ya. Jadi dari mine, jadi my. Kalau refleksi pronounnya jadi myself, yours, your, yourself, theirs, their selves, ours, ourselves, his, himself, hers, herself. It's bla bla bla. Nah, ada ya. Next, nah ini contohnya. This is my book. Ya. This book is mine. Ini possessive adjective. Dia butuh benda untuk melengkapinya. Nggak bisa this is my. Nah, kalau mau berdiri sendiri harus pakai possessive pronoun. This book is mine. Ini adalah buku saya. This is my book. Ini adalah buku saya. This book is mine. Buku ini milik saya. I talk to myself. Saya berbicara sendiri. This is your bag. This bag is yours. Ini adalah tas kamu. Tas ini adalah milikmu. Don't blame on yourself. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Ya, bisa dilihat ya. These are their papers. These papers are theirs. They will do it themselves. Ini adalah kertas-kertas mereka. Kertas-kertas ini adalah milik mereka. Mereka akan melakukannya sendiri. This is his pen. This pen is his. He will do it by himself. Terlihat ya bedanya kalau disandingkan. Nah, oke. Itu adalah contoh dari pronoun. Gampang kan ya? Ya, insya Allah gampang. Kita cuma short review doang kok. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau butuh pengulangan, silakan diputar lagi videonya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.